Bayangin, lu lagi makan rendang di warung, begitu pulang ke rumah, lu lihat berita kalau ternyata ada seorang pembunuh yang ngejual rendang pakai daging manusia. Dan kebetulan rendang yang dia jual itu adalah rendang yang lu makan di warung tadi. Kisah ini dimulai oleh orang ini, Basri Tanjung, di Desa Perawang, Kabupaten Siak, Riau. Beliau ini dukun lokal yang cukup disegani, karena konon Basri Tanjung ini punya ilmu kebal dan kemampuan menerawang. Beliau sering banget ngobatin orang-orang desa dari berbagai penyakit, dan ini jadi sumber pemasukan yang lumayan buat keluarga dia. Nah, Basri Tanjung ini punya anak laki-laki bernama Muhammad Delfi. Muhammad Delfi ini anak yang beda. Dia itu pendiam, tertutup, dan sering banget murung. Dia cuma lulusan SMP, jadi sulit dapat kerjaan yang layak di luar sana. Tapi di tengah kehidupannya yang nggak menentu itu, ada satu hal yang paling Delfi kagumi, yaitu kesaktian bapaknya. Dia lihat bapaknya dihormati, disegani, dan punya uang. Delfi tuh jadi pengen banget kayak gitu. Obsesinya buat dapetin ilmu sakti warisan bapaknya ini udah mendarah daging. Tapi buat jadi dukun hebat ya nggak semudah itu. Suatu hari, Basri yang udah mulai sakit-sakitan bilang ke Delfi kalau dia bisa mewarisi ilmu itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya benar-benar di luar nalar. Delfi harus ngumpulin 7 potong burung dari bocah laki-laki yang sehat dan gak impoten. Awalnya Delfi sempat ngerasa syarat apaan nih? Gila, siapa yang sanggup? Tapi dia terus berpikir, di luar sana dia cuma lulusan SMP yang sulit dapat kerja. Sementara jadi dukun itu sangat menjanjikan. Dia bisa punya kehidupan makmur dan dihormati. Dan secara perlahan, pikiran gila itu mulai menang. Muhammad Delfi mutusin dia bakal ngelakuin hal gila itu. Tahun 2010, ibunya Muhammad Delfi meninggal dunia. Ayahnya, Basri Tanjung, makin sakit-sakitan. Dan akhirnya, ayahnya itu memutuskan untuk balik ke kampung halamannya di Desa Duri, Bengkalis. Delfi saat itu memutusin buat tinggal sama salah satu kakaknya di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Buat bantu kakaknya itu jualan sate gerobakan. Selama 3 tahun dia jualan sate, ambisi gilanya itu nggak hilang, justru makin membara. Dia tahu ayahnya nggak akan lama lagi, dan dia harus buru-buru menuhin syarat 7 tumbal ini. Jadi, pada Januari 2013, Delfi melihat ada kesempatan. Di sekitar pangkalan gerobak satenya, banyak anak-anak kecil main. Dia udah kenal baik sama salah satu bocah itu. Nama bocah itu adalah Febrian Della, dan usianya itu 5 tahun. Pelan-pelan, Delfi tuh ngajak Della main ke kawasan semak-semak yang sepi. Di sana, di tengah sepinya ilalang, Delfi ngabisin nyawa bocah malang itu. Setelah itu, dia ngambil potongan burung si Della yang dia butuhin pakai cutter. Lalu jasad Della dikubur seadanya di tempat yang jarang banget dilalui orang. Sekarang, Delfi berhasil. Dia udah dapat 1 potong dan dia tinggal butuh 6 potong lagi. Orang tua Della panik luar biasa. Anaknya hilang nggak pulang-pulang. Mereka nyari, melapor polisi, tapi nggak ada yang tahu Della di mana. Nggak ada yang curiga sama penjual sate yang kelihatan biasa-biasa itu aja. Dengan ini, Delfi lolos dengan gampangnya. Lalu, setelah pembunuhan pertama, Delfi pindah lagi ke Kabupaten Siak, Riau, dan kerja jadi tukang antar galon. Dia tuh sering ngelamun, tapi selalu menghindar kalau ditanya kenapa. Di masa-masa itu, dia nekat kawin lari sama pacarnya yang masih berusia 19 tahun. Namanya Dita Desmalasari. Dita ini anak sulung, tulang punggung keluarga. Makanya orang tuanya itu nggak setuju kalau mereka nikah. Tapi Delfi terus maksa, dan Dita nurut. Sejak Dita jadi istrinya, Dita itu bukan cuma jadi istri biasa, tapi dia jadi partner in crime-nya si Delfi. Dia yang bantu Delfi buat nyari korban-korban selanjutnya. Buat Delfi, ini semua harus cepat kelar, sebelum ayahnya meninggal. Jadi pada bulan Juli tahun 2013, Delfi dan Dita balik ke Bengkalis. Di sana mereka nemuin korban kedua, seorang pria 40 tahun dengan keterbatasan mental. Pria ini dilihat sebagai sasaran yang empuk. Mereka ngebawa pria itu ke semak-semak, lalu mengeksekusi dia dan memotong bagian yang mereka cari pakai cutter. Jasadnya dikubur seadanya. 2 potong tumbal udah dikantongin. Gua nggak tahu ya kenapa dia ngincer pria 40 tahun, padahal jelas-jelas bokapnya minta burungnya bocah. Tapi anyway, beberapa minggu kemudian, 2 Agustus 2013, masih di wilayah Bengkalis, mereka itu nyari korban ketiga. Korbannya kali ini bocah berusia 9 tahun bernama Muhammad Hamdi Al-Iksan. Modusnya diajak mancing. Muhammad Hamdi Al-Iksan ini, yang bakal kita panggil Hamdi, diajak ke tempat sepi, diiming-imingi banyak ikan. Mereka bertiga boncengan naik motor ke sana. Di lokasi sepi itu, Hamdi dihabisi, dimutilasi pakai cutter. Jasadnya lagi-lagi dikubur seadanya. Dan sekarang, 3 potong tumbal berhasil dikumpulkan.
Sekarang, Delphi dan Nita kembali ke Siak, masih berambisi buat nyari 4 tumbal lainnya. Selanjutnya, 14 Agustus tahun 2013, mereka nemuin Randy Hidayat, bocah 10 tahun. Randy udah kenal sama Delphi karena sekolahnya deket rumahnya kakaknya Delphi. Mereka ngajak Randy jalan-jalan naik motor bertiga. Tapi sebelum itu, mereka sempat berhenti di warung buat beli cutter dan kresek hitam. Lalu mereka berhenti di area makam desa yang sepi. Delphi bilang dia mau ziarah ke makam ibunya. Begitu nyampe, si Randy ini langsung dieksekusi. Burungnya dipotong dan ditaruh di kresek hitam yang udah disiapin. Jasad Randy dikubur dan ditutupin daun kering. Sekarang, si Delphi itu udah dapat 4 potong. Dan pencariannya itu belum selesai. Di bulan Maret tahun 2014, Delphi dapat kabar kalau ayahnya itu udah kritis. Dia buru-buru ngajak Dita balik ke Bengkalis. Tapi begitu nyampe, Basri Tanjung, ayahnya Delphi ini udah meninggal. Meninggalnya si sang ayah yang jadi sumber obsesi ini ternyata malah nggak nurunin semangatnya si Delphi. Delphi masih yakin ilmu itu tetap bisa dia warisin kalau dia berhasil ngumpulin 7 tumbal. Sekarang, dia hanya butuh 3 tumbal lagi. Di masa itu, Delphi menambah satu lagi anggota dalam tim pembunuhnya. Anggotanya bernama Sufyan. Maret hingga Juni 2014, pembunuhan terus terjadi di Mandau dan Siak. Korban kelima adalah Muhammad Akbar. Dia berumur 9 tahun. Dia dibunuh di Kecamatan Mandau, Bangkalis pada 16 Maret 2014. Dan korban keenam itu adalah Marhevan Gea, umurnya 8 tahun, yang dibunuh pada Juni 2014 di kebun akasia. Korbannya kebanyakan diajak mancing atau diiming-imingi jajan. Modusnya selalu sama lah, dibunuh, dimutilasi si burungnya itu, lalu dikubur ya seadanya. 6 tumbal sekarang udah terkumpul. Delphi cuma butuh 1 lagi buat jadi orang sakti, buat dapat ilmu kebal yang udah dia idam-idamkan sejak kecil. Sekarang inilah puncak dari semua kegilaan ini. 18 Juli 2014, Delphi dan Sufyan nemuin korban terakhir mereka, bocah 10 tahun bernama Femasali Madeiva. Sama kayak korban sebelumnya, dia diajak mancing di Sungai Kencong, Kabupaten Siak. Tapi kali ini, Delphi nggak main-main. Kali ini dia nggak cuma ngambil potongan yang dia butuhin. Setelah si Madeiva ini dihabisi di kebun akasia, Delphi dan Sufyan melakukan hal yang benar-benar nggak bisa diterima akal sehat. Mereka nggak cuma motong bagian yang jadi syarat, mereka itu memutilasi seluruh tubuh si Madeiva. Mereka membelah badan korban dari leher sampai ke perut. Potongan daging, jantung, dan bagian vital korban dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik. Dan yang paling mengerikan, Delphi membawa semua kantong plastik berisi potongan daging manusia itu, dia bawa ke sebuah kedai tuak milik seorang pria bernama Sinaga. Dia bilang kalau semua daging itu adalah daging anjing yang udah dia buru di hutan. Dan dia minta daging itu semuanya dimasak. Di sana, di kedai tuak itu, sebagian daging Madeiva diolah, sebagian dimasak rendang, sebagian lagi dijual ke warung-warung makan lain sebagai daging buruan. Daging manusia dijadikan menu harian. Orang-orang mulai curiga, nggak mungkin anak-anak hilang sebanyak itu di satu area. Akhirnya polisi mulai bergerak. Akhirnya kasus ini terbongkar karena Delphi kembali menjual rendang dari potongan daging si Madeiva yang tersisa kepada si Sufyan. Sufyan udah mulai nggak tenang. Akhirnya dia cerita ke orang lain. Nah, pada 22 Juli 2014, Delphi dan Sufyan ditangkap. Mereka dengan cepat ngaku. Dan satu persatu jasad dari 7 korban, si Febrian Della, pria umur 40 tahun itu, si Muhammad Hamdi, Randy Hidayat, Muhammad Akbar, dan Marhevan Gea, sampai Femasali Madeiva ditemukan. Tapi kebanyakan udah tinggal kerangkanya aja. Dita Demalasari yang jadi otak pembunuhan kedua, ketiga, dan keempat juga ikut diciduk. Muhammad Delphi, Dita Desmalasari, dan Sufyan didakwa pasal berlapis, termasuk pembunuhan berencana. Jaksa menuntut hukuman mati. Dan majelis hakim di tengah air mata mereka yang gak terbendung saat mendengarkan kronologi kejam itu, mengabulkan tuntutan itu. Delphi, Dita, dan Sufyan divonis hukuman mati. Sekarang masuk ke pertanyaan tunggu-tunggu. Si Delphi ini kan udah nyelesain misi dia ya. Dia udah bunuh 7 orang. Lalu diambil burung-burungnya. Terus dia ketangkep dan divonis hukuman mati. Tapi harusnya dia nggak akan mati nggak sih? Kan dia udah kebal sekarang kan? Well, mungkin misinya gagal ya. Karena dia udah dibilang sama bapaknya buat ngambil 7 burung bocah. Malah dia ngambil 1 burung pria bangkotan umur 40 tahun. Tapi nggak tahu juga ya akhirnya gimana. Mungkin berhasil?